Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita meminta bimbingan dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Engkau memberikan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nas renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan hari ini yaitu Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya. Berbicara tentang rahasia, saya yakin bahwa kita semua memiliki suatu rahasia. Apa itu rahasia? Rahasia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Rahasia adalah sesuatu yang belum dapat atau sulit diketahui dan dipahami orang. Jadi rahasia adalah suatu hal yang sensitif di dalam hidup kita. Sehingga ketika seseorang memiliki rahasia, dia tidak akan mudah mengungkapkannya bagi orang lain. Maka ketika seseorang berani menyatakan rahasianya kepada orang lain, berarti itu adalah teman baiknya, sahabat yang dapat dipercaya, atau orang lain yang memang layak untuk menerima rahasia itu. Yang menjadi kabar baik pada kita melalui nas ini bahwa Allah telah menyatakan rahasianya kepada umat manusia yang penuh dengan dosa. Allah telah mengungkapkan pada kita suatu hal yang sengaja Allah sembunyikan selama berabad-abad. Jika Tuhan telah memberitahukan rahasianya kepada kita, ini adalah pertanda baik bagi kita bahwa kita telah menjadi sahabat bagi Allah. Kita adalah manusia yang dipercaya Tuhan. Kita adalah termasuk bagian dari anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia apa yang diungkapkan Tuhan dalam hidup kita? Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52.
diungkapkan bahwa inilah rahasia Tuhan. Saya bacakan bagi kita. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Artinya rahasia ilahi yang Tuhan ungkapkan, yaitu yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, dan yang masih hidup pada waktu Tuhan datang, dan yang percaya pada Allah akan diubahkan. Oleh karena itu, melalui firman hari ini, kita diingatkan bahwa hanya oleh kasih Kristus kita bisa mendapatkan keselamatan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kecerdasan kita, atau karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita beroleh keselamatan, tetapi hanya oleh karena belas kasih Allah kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh pengubahan, diubahkan dan dibangkitkan dari Allah melalui Yesus Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, menyatakan pemeliharaan karunia dan memberikan kemurahan-Nya bagi kita, marilah kita senantiasa mengucap syukur bagi Tuhan dan menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kepada kami pengertian untuk mengetahui bahwa kasih Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.